Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang stochastic single period model for perishable product yang beranggotakan satu Faiz Nurjati dengan NIM D6230125, yang kedua Farel Edwin Putra Ardana dengan NIM D6230126, yang ketiga ada Maidahi Cahyo Winoto dengan NIM D6230131, yang keempat ada Muhammad Fuad dengan NIM D6230140. Kemudian untuk pendahuluan yaitu stochastic, stochastic single period model for perishable product adalah pendekatan manajemen persediaan yang digunakan untuk produk yang hanya bisa dijual dalam waktu sangat terbatas sebelum nilainya hilang, seperti halnya surat kabar atau tiket konser. Produk perishable membutuhkan keputusan yang tepat dalam jumlah yang harus dipesan atau diproduksi dalam satu periode. Permintaan bisa terjadi secara acak yang mengharuskan penjual menyeimbangkan risiko kelebihan stok dan kekurangan stok. Model ini membantu menentukan pesanan yang tepat untuk mendapatkan keuntungan. Masalah ini dikenal sebagai nose vendor problem. Dan meskipun awalnya untuk penjualan koran, model ini kini bisa digunakan untuk berbagai produk yang memiliki batas waktu penjualan. Untuk jenis-jenis produk yang mudah rusak, contohnya yaitu ada makanan, dua ada produk yang periodikal, yang ketiga ada bunga karena memiliki umur yang pendek dan mudah layu. Yang keempat, produk musiman yang diproduksi saat musim tertentu. Yang kelima, reservasi penerbangan karena harus sesuai jam yang tertera pada tiket yang sudah dipesan. Kemudian ada penjelasan stokastik single period. Model sangat membantu dalam menentukan jumlah produk yang akan diproduksi pada satu periode barang. Mudah rusak seperti majalah. Model ini mempertimbangkan permintaan yang bervariasi untuk mengelola biaya pada saat terjadi kelebihan atau kekurangan stok produk. Dengan cara analisis, distribusi, dan penetapan harga. Sehingga model ini memberikan pendekatan sistematis untuk menekankan resiko kerugian dan meningkatkan pendapatan. Kemudian ada penyelesaian konteks. Distributor sepeda mendapatkan kesempatan untuk membeli stok sepeda dari pabrik dengan harga murah, yaitu $200 per unit, dan menjualnya pada musim Natal dengan harga $450. Jika ada sisa, sepeda bisa dijual kembali dengan harga $100. Yaitu yang pertama diketahui C sama dengan 200, P sama dengan 450, dan V sama dengan 100. Untuk holding cost-nya sama dengan C dikurangi dengan V, yaitu 200 dikurangi 100. Dan mendapatkan hasil 90. Shortage cost mendapatkan $450 per unit yang hilang. Variabel yang pertama ada S, yaitu jumlah unit yang dibeli atau disimpan. Yang kedua ada D, yaitu permintaan acak. Kemudian profit, yaitu 450 minus dikali min D, S dikurang 200 S plus 90 kali max 0, S dikurangi D. Dengan interpretasi min D, S sama dengan jumlah yang berhasil dijual, yaitu S sama dengan total stok yang dibeli. Max 0, S dikurangi D sama dengan sisa barang yang dijual untuk salv- salvage value.
Lalu kemudian penyelesaiannya yaitu relevan profit sama dengan minus 450 dikali max 0, S dikurangi D dikurangi 200 plus 90 dikali max 0, S dimen D. Maka kata lain yang pertama ada shorted cost yaitu 450 dikali max 0, S min D. Yang kedua ada ordering cost yaitu 200 dikali S. Yang ketiga ada holding cost yaitu minus 90 dikali max 0, S dimen D. Kemudian ada strategi penyelesaian. Yang pertama, karena D bersifat acak, model menghitung expected expected total cost yaitu sama dengan rata-rata kerugian berdasarkan distribusi probabilitas permintaan. Yang kedua ada distribusi permintaan diberikan dalam bentuk PDD. PD dalam kurung D yaitu untuk P dalam kurung D sama dengan D untuk nilai seluruh nilai D sama dengan 0,1, 2 dan seterusnya. Kemudian produk tunggal dan mudah rusak. Setiap aplikasi hanya melibatkan satu jenis produk yang tidak ditahan lama, yang tidak tahan lama. Satu periode waktu produk hanya berlaku untuk satu periode penjualan dan tidak dapat dijual setelah periode berakhir. Salvage value mungkin tersedia produk sisa bisa dijual kembali atau dimanfaatkan walaupun nilainya mungkin rendah, misalnya dijual dengan diskon yang besar. Inventory awal mungkin ada kemungkinan sudah ada stok di awal periode, namun nilainya dilambangkan dengan garis miring atau titik. Yang pertama ada keputusan utama adalah jumlah unit yang akan dipesan yaitu HI. HI yaitu jumlah pesanan baru. Yang kedua ada S yaitu total inventory setelah pesanan masuk. Maka S sama dengan 1 sama dengan HI. Untuk mempermudah perhitungan nilai keputusan dalam model ditetapkan S. Permintaan bersifat acak atau random. Permintaan selama periode adalah variabel acak yang disebut N sama dengan yang disebut N 0 dengan distribusi probabilitas yang diketahui atau diperkirakan. PD dalam kurung D sama dengan P dalam kurung D sama dengan D, D sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Penentuan komponen biaya setelah pendapatan diabaikan karena tidak mempengaruhi keputusan, optimal stok S. Fokus model adalah pada meminimalkan total cost, yaitu komponen biaya. K sebagai biaya tetap untuk melakukan pembelian, C sebagai biaya variabel per unit sisa di akhir periode, sebagai holding cost per unit sisa di akhir periode. Jika produk bisa dijual kembali, maka nilai ini bisa negatif. Untuk P sebagai shortage cost per unit ketika permintaan melebihi stok, misalnya kerugian karena kehilangan penjual. Analisis model stok satu periode news vendor seperti pada gambar secara matematis dengan dua penyederhanaan asumsi atau tidak ada stok awal di mana I sama dengan 0, maka tidak ada biaya pemesanan tetap yaitu K sama dengan 0 dengan tujuan untuk menentukan jumlah stok optimal yang harus disiapkan agar biaya total yang diharapkan minimum. Kemudian pendekatan distribusi kontinu dengan konteks kasus distributor sepeda ingin memesan satu kali untuk musim Natal. Permintaan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000 unit. Diketahui harga beli sebesar 200, harga jual sebesar 450 dengan biaya penyimpanan negatif sebesar min 90. Dengan gambar tersebut dinyatakan distribusi optimal menunjukkan bahwa distributor harus memesan sekitar 11.856 sepeda. Meskipun permintaan rata-rata hanya 10.000,
dikarenakan biaya kehabisan stok jauh lebih besar daripada biaya kelebihan stok. Selain itu, model ini menunjukkan pentingnya melindungi terhadap kemungkinan permintaan tinggi. Dengan analisis model stok satu periode, news vendor model dengan kondisi ada stok awal di mana I lebih dari 0, tetapi tanpa biaya tetap pemesanan, K sama dengan 0. Tujuan pengambilan keputusan yaitu distributor harus memutuskan apakah perlu menambah stok. Jika harus menambah, berapa jumlah total stok atau S yang sebaiknya dimiliki untuk meminimalkan biaya total yang diharapkan. Analisis strategi pemesanan, jumlah total stok setelah pemesanan dilambangkan sebagai S. Karena sudah ada stok awal, maka jumlah yang perlu dipesan adalah Q sama dengan S dikurangi I. Fungsi biaya ekspektasi tetap mengikuti struktur dari model dasar, namun dikurangi komponen tetap atau CL, karena CL adalah konstanta. Maka minimum biaya total tetap tercapai pada nilai optimal yang sama seperti pada kasus tanpa stok awal. Model ini menyarankan agar distributor hanya melakukan pemesanan jika stok awal belum mencapai stok optimal. Jika stok awal telah mencukupi, maka tidak perlu memesan tambahan. Hal ini membantu menghindari biaya pemesanan yang tidak perlu dan memastikan stok optimal berdasarkan permintaan yang diperkirakan. Baik, yang selanjutnya ada kebijakan inventory optimasi saat 1 lebih dari 0 dan K sama dengan 0. Di mana kebijakan pemesanan stok jika sudah ada stok awal atau I lebih dari 0. Jika stok awal kurang dari jumlah optimal, maka distributor perlu memesan tambahan agar total stok menjadi optimal. Jika stok awal sudah sama atau lebih dari optimal, maka pemesanan tidak perlu dilakukan. Jika ada biaya tetap pemesanan atau K lebih dari 0, maka pemesanan hanya dilakukan jika total biaya pemesanan lebih kecil dari biaya jika tidak memesan. Jadi, keputusan pemesanan tergantung pada perbandingan kedua biaya tersebut. Selanjutnya ada contoh soal yang dimana pada contoh soal ini bahwa distributor akan memutuskan untuk memesan tambahan sepeda hanya jika stok awal yang dimiliki kurang dari 10.674 unit. Nilai ini merupakan batas minimum yang membuat pemesanan harus dilakukan, tetapi dengan mempertimbangkan biaya tetap pemesanan sebesar $8.000 dan distribusi permintaan yang sifatnya eksponensial. Jika stok awal sudah lebih dari atau sama dengan 10.674, maka tidak perlu melakukan pemesanan. Sebaliknya, jika stok awal kurang dari jumlah tersebut, maka harus dilakukan pemesanan hingga stok terpenuhi sebanyak 11.856 unit. Lalu yang selanjutnya adalah solusi, di mana solusi ini merupakan pendekatan aproksimasi. Cara memperoleh solusi pendekatan aproksimasi untuk jumlah stok yang optimal ketika permintaan mengikuti distribusi eksponensial. Karena mengikuti perhitungan nilai secara eksak bisa sangat kompleks. Jika permintaan memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 1/A, maka jumlah stok optimal eksak tanpa mempertimbangkan biaya tetap. Yang dimana rumusnya seperti di bawah ini, di mana S bintang sama dengan 1/alfa in H plus P per H plus C. Namun, jika biaya tetap pemesanan K lebih dari 0, maka harus dipertimbangkan rumus menjadi rumit. Maka untuk menyederhanakan perhitungan digunakan pendekatan matematis dengan definisi selisih, yaitu seberapa banyak jumlah pemesanan harus dikurangi agar pemesanan tetap layak walau ada biaya tetap. Setelah disederhanakan dengan pendekatan Taylor expansion, diperoleh seperti rumus yang tercantum di bawah, bahwasannya pendekatan ini memberikan cara cepat dan praktis untuk memperkirakan jumlah yang optimal saat permintaan eksponensial dan biaya tetap pemesanan dipertimbangkan.
meskipun mendekati hasil cukup akurat untuk penggunaan manajerial. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.